Shalom semuanya, shalom, selamat siang kepada Bolastiar dan teman-teman semua. Saya Kelvi, di sini saya akan melakukan micro teaching saya, di mana saya akan mengajar siswa SMA kelas 11 semester 2. Saya akan mengajar tentang sistem sirkulasi, terkhususnya pada kali ini saya akan membahas tentang topik mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, untuk itu saya memiliki beberapa diagnosa. Yang pertama, bisa dilihat teman-teman di sebelah sini ada kognitif dan juga ada afektif. Nah, untuk ranah kognitif saya memiliki diagnosa yaitu siswa sudah mampu mengetahui struktur dan fungsi darah. Nah, yang kedua, siswa sudah mampu menyebutkan alat-alat peredaran darah pada manusia beserta dengan struktur dan fungsinya. Yang ketiga yaitu siswa belum mampu menjelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia, yang ini nanti akan saya jelaskan pada micro teaching saya pada saat ini. Dan juga yang terakhir, yang keempat, siswa belum mengetahui macam-macam gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, untuk ranah kognitifnya seperti itu. Untuk ranah afektif, saya memiliki 3 diagnosa, yaitu yang pertama, siswa sudah mampu mengikuti instruksi dengan tepat, dan saya harapkan untuk teman-teman semua bisa mengikuti micro teaching saya pada kali ini dengan baik. Dan yang selanjutnya, siswa belum mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam proses pembelajaran online. Nah, yang ketiga, siswa belum mampu merefleksikan tentang keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan melalui pelajaran sistem peredaran darah pada manusia. Dan ini nanti akan saya hubungkan dengan tugas yang akan saya berikan, yaitu refleksi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Nah, apa kabarnya nih kalian semua? Ibu kabarnya baik-baik saja, dan Ibu harap kalian di sana juga baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap stay di rumah, stay produktif di rumah untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kalian. Dan Ibu juga mau menghimbau kalian untuk tetap mengikuti kelas dengan baik, walaupun kita sekarang sedang menjalankan kelas online ya, seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah pada manusia, dan Ibu harap kalian bisa memperhatikannya dengan baik, kalian bisa mengikutinya dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kalian bisa mendapatkan ilmu untuk menjadi bekal kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Kau boleh memperlukan kami Tuhan untuk bersama-sama belajar dimanapun kami berada. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk boleh membimbing kami, berikan kami hikmat Tuhan untuk mau terus belajar. Berkati juga Ibu Kelvi yang akan memimpin pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur, amin. Oke, pasti kalian masih semangat kan semuanya. Nah, di sini kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu punya rules dan prosedur untuk kalian bisa mengikuti kelas Ibu pada hari ini. Nah, yaitu yang pertama, kalian sekarang kan kita nggak bertatap muka nih, jadi hand signal itu Ibu hanya pakai satu, yaitu ini. Nah, kalian kalau setiap Ibu angkat tangan seperti ini, berarti berarti Ibu sedang minta perhatian kalian benar-benar untuk memperhatikan Ibu ya. Yang kedua, respect. Ketika Ibu sedang menjelaskan, jangan kalian melakukan kegiatan di luar penjelasan yang sedang Ibu lakukan ya. Oke, kalau tidak ada instruksi berarti kalian benar-benar harus mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, yang ketiga yaitu ada class respon. Nah, itu kalau misalkan Ibu jawab class, kalian jawab yes, seperti ya. Oke, class. Oke, berarti kalian jawab ya di sana. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kasih suatu quotes nih buat kalian, supaya kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu don't be afraid to move because the distance of 1000 miles start by a single step. Nah, kalian pasti udah tahu kan artinya masing-masing. Nah, kalian itu nggak boleh takut untuk melangkah 1000 langkah, karena setiap langkahnya itu kalian pasti akan disertai oleh Tuhan. Nah, sesulit apapun yang kalian hadapi, pasti akan ada jalan keluarnya. Dan Ibu, khususnya untuk pelajaran kali ini tentang mekanisme peredaran darah, Ibu akan membimbing kalian supaya kalian lebih mengerti tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi agenda kita pada hari ini kalian bisa lihat di sebelah sini, dimana kita akan review materi pembelajaran yang sudah kita belajari pada minggu lalu. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam materinya. Yang ketiga, kalian akan di setiap
materi itu nanti akan ada latihan terbimbing untuk kalian, di mana Ibu akan pimpin kalian untuk cek pemahaman kalian sejauh mana. Yang selanjutnya itu kalian ada latihan mandiri. Nah, latihan mandiri ini kalian akan lakukan di rumah kalian masing-masing, dan nanti tugasnya akan kalian submit dan akan kalian kumpulkan ke Ibu melalui Drive. Nah, selanjutnya kalian juga akan ada refleksi. Itu juga kalian lakukan di rumah. Nah, langsung penutup. Nah, oke. Review ya, kita akan review pembelajaran minggu lalu, di mana kita sudah belajar tentang darah, dan juga belajar tentang alat-alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk yang pertama, darah, pasti kalian masih ingat gak nih strukturnya seperti apa darah? Nah, fungsinya untuk apa? Nah, pertama nih, strukturnya seperti apa? Apakah kalian masih ingat? Struktur darah merah yaitu bikonkav, ya kan? Nah, itu nanti struktur itu akan selalu mendukung fungsinya. Nah, seperti kalian lihat di sebelah Ibu ini, nanti strukturnya akan selalu mendukung fungsinya. Jadi, kalau misalkan sel darah itu tidak sesuai dengan strukturnya, nanti maka akan mengakibatkan gangguan-gangguan yang bisa terjadi. Nah, selanjutnya kita akan review tentang jantung dan pembuluh darah. Pasti ini sudah tidak asing lagi kan untuk kalian semua, dimana jantung yang sudah kita pelajari minggu lalu itu strukturnya tuh tebal, ya kan? Karena apa? Karena itu mendukung fungsinya juga. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, seperti itu. Pasti kalian masih ingat kan? Yang selanjutnya yaitu pembuluh darah nih. Kira-kira strukturnya seperti apa sih? Ada yang ingat? Strukturnya ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, loh, kok ada yang beda-beda? Iya, bener banget nih, strukturnya beda-beda. Karena apa? Karena untuk menunjang setiap fungsinya. Contohnya seperti aorta. Aorta kan pembuluh darah yang terbesar kan? Nah, itu nanti akan fungsinya untuk mengedarkan darah yang keluar dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, apa sih yang tipis tuh, yang kecil seperti apa? Nah, seperti kapiler contohnya. Nah, kapiler kan fungsinya untuk apa? Untuk tempat terjadinya pertukaran kan CO2 dan O2. Nah, itu adalah pembuluh darah yang tipis dan kecil, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menonton satu video tentang sistem peredaran darah manusia. Check it out. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah.
Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Oke, setelah melihat video tadi nih, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat video itu? Coba nih, Ibu mau ngajak kalian untuk berpikir lebih dalam lagi tentang konsep peredaran darah pada manusia nih. Apa yang kalian ketahui tentang sistem peredaran darah pada manusia melalui video tersebut? Nah, kalau setelah itu, supaya lebih dalam lagi, kita mau coba nih. Coba sekarang kalian pegang pergelangan tangan kiri kalian. Nih, seperti ini yang Ibu contohkan. Nah, agak tekan sedikit, kira-kira apa sih yang kalian rasakan? Apakah kalian merasakan adanya denyut nadi? Coba kalian rasakan, coba pelan-pelan. Nah, kalau Ibu sendiri, Ibu merasakan denyut nadi Ibu. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Apakah kalian tahu semuanya? Nah, coba kalau misalkan itu nanti kita simpan ya jawabannya, nanti kita akan bahas di materi yang kita akan pelajari. Selanjutnya nih, coba letakkan tangan kalian di atas dada kiri kalian. Seperti ini. Nah, apakah kalian dapat merasakan detak jantung kalian masing-masing? Pastinya kan, karena kalian masih hidup, masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan dan masih boleh merasakan detak jantung kalian. Nah, kira-kira kalian pernah berpikir nggak sih, apa sih yang menyebabkan jantung kalian terus berdegup, terus berdetak? Nah, pasti kalian penasaran kan? Oke, untuk menjawab penasaran kalian, mari kita lanjut ke pembelajaran kita, yaitu mekanisme peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4, yaitu Ibu mengharapkan kalian yang pertama bisa menjelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang kedua, mampu membedakan sistem peredaran darah sistemik dan pulmonalis. Nah, yang ketiga, mampu menggambarkan skema peredaran darah sistemik dan pulmonalis. Dan yang keempat, kalian mampu menganalisis gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, oke, kita langsung masuk materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang mekanismenya, kita harus tahu nih, apa sih sebenarnya pentingnya sistem peredaran darah pada manusia itu? Kira-kira ada yang tahu dari kalian semua? Kira-kira pentingnya apa? Oke, Ibu mau tanya, coba. Nando, apakah kamu tahu pentingnya sistem peredaran darah pada manusia? Pasti Nando tahu kan ya? Nah, oke. Kita juga harus lihat lagi nih dari fungsinya sebenarnya. Peredaran darah manusia kan fungsinya untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi, oksigen, dimana itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bisa menjalani regulasinya. Nah, seperti yang kita tahu juga nih, kita nih harus memahami prinsip atau konsep dari mekanisme peredaran darah itu sendiri. Nah, kita dapat menganalogikannya seperti sebuah mesin. Kita analogikan ya, sistem peredaran darah itu adalah sebuah mesin. Sama seperti mesin, contohnya mesin kendaraan. Mesin kendaraan itu membutuhkan oli, membutuhkan bahan bakar untuk dapat menjalankan fungsinya, yaitu untuk contohnya mesin kendaraan untuk supaya bisa berjalan kendaraannya. Nah, sama seperti sistem peredaran darah manusia, yaitu darah itu nanti jadi nutrisi, membawa nutrisi untuk supaya tubuh ini bisa menjalankan regulasinya. Nah, contohnya nanti bisa kita belajar di belakang. Nah, sama seperti mesin kendaraan yang membutuhkan oli dan bahan bakar untuk bekerja, tubuh kita juga membutuhkan oksigen dan darah sebagai bahan bakarnya untuk dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, tapi tubuh kita itu bukan hanya sebuah mesin atau benda mati saja. Nah, kita harus tahu bahwa tubuh kita itu diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupanya, di mana kita ini memiliki tubuh yang strukturnya juga mendukung setiap fungsinya supaya tubuh kita ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, oke, maka dari itu kita harus tahu tujuan juga hidup kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan seunik ini. Seperti itu. Oke, sekarang langsung saja kita akan membahas tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Nah, seperti yang kita tahu nih, sudah tidak asing bagi kita bahwa mekanismenya ada dua mekanisme. Yang pertama yaitu, ada yang tahu?
pasti tahu semua dong kalian, yaitu mekanisme peredaran darah besar dan mekanisme peredaran darah kecil. Nah, sering disebutkan kalau misalkan mekanisme peredaran darah besar itu disebutkan dengan peredaran darah sistemik. Kalau misalkan kecil disebut dengan peredaran darah pulmonalis. Oke, sekarang kita langsung saja nih masuk ke dalam materi kita, dimana kita yang pertama akan belajar tentang mekanisme peredaran darah kecil pada manusia, disebut dengan peredaran darah pulmonalis. Nah, kalau misalkan kita bayangkan nih, kita pikir-pikir lagi, mekanisme itu pasti identik dengan suatu jalur. Nah, bener banget nih, sistem peredaran darah manusia itu berkaitan erat dengan suatu jalur, dimana nanti akan banyak jalur yang dilalui oleh darah untuk menjalankan regulasinya atau mekanismenya. Nah, kalau dari peredaran darah kecil akan dimulai, darah ini akan berangkat dari ventrikel kanan atau bilik kanan sering kita sebut. Nah, kalian bisa lihat di slide sebelah ibu ini. Nah, akan dimulai dari bilik kanan. Nanti darah ini dari bilik kanan ini akan dipompa, bener banget, dari ventrikel kanan nanti darah akan dipompa menuju arteri pulmonalis, dimana tujuannya adalah nanti darah akan dihantarkan ke paru-paru. Nah, untuk apa di paru-paru? Nah, karena darah yang kaya CO2 ini dibawa dari bilik kanan nanti akan diubahkan nih di kapilernya paru-paru. Nah, nanti di situ akan terjadi fusi, di mana nanti yang akan dibawa hasilnya oleh darah itu adalah darah kaya O2 atau kaya oksigen. Nah, nanti dari paru-paru darah yang kaya oksigen ini akan dibawa menuju vena pulmonalis, dialirkan di sana, dan nanti tujuannya adalah untuk ke serambi kiri. Nah, seperti itu dari peredaran darah kecil. Setelah darah nanti sampai di serambi kiri, nanti akan kalian pelajari lagi di mekanismenya di peredaran darah besar. Nah, untuk kalian lebih mudah mengingat lagi bagaimana tentang jalurnya atau mekanismenya, ibu punya singkatan nih untuk kalian yang unik sekali. Nah, ada super solusi dari Mr. Blood yang akan diberitahukan untuk kalian supaya kalian lebih mudah menghafal. Yang pertama yaitu untuk yang peredaran darah kecil, ada kalimat yang harus kalian hafalkan nih. Biarkan aku jadi Papa Felis dan Seki. Nah, coba kalian kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Biarkan aku jadi Papa Felis dan Seki. Nah, seperti yang kalian lihat di slide ibu ini. Nah, kalian bisa lihat nih, biarkan itu adalah bilik kanan, aku arteri pulmonalis. Jadi ini hanya perantara aja. Jadi papa ini adalah paru-paru, Felis vena pulmonalis, dan Seki serambi kiri. Nah, seperti itu. Coba kalian, ibu mau mendengarkan kalian mengucapkannya supaya kalian lebih hafal ya. Oke, 1, 2, 3. Good job. Semoga dari super solusi dari Mr. Blood ini bisa memudahkan kalian untuk semakin mengingat. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar yaitu lanjut nih, kita harus menjalani lagi tentang mekanisme peredaran darah kecil seperti yang kalian lihat di gambar sebelah ini. Nah, kalian bisa lihat kan itu dimana darah itu nanti akan mengalir melalui bilik kanan atau ventrikel kanan dari jantung, kemudian menuju ke pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, nanti akan membawa darah kayak CO2. Nah, di situ nanti akan menuju ke paru-paru seperti itu. Sudah paham kalian semua? Oke, dari ventrikel kanan kan tadi darah di bawah, terus nanti akan mengalir lagi menuju melalui pembuluh darah vena pulmonalis, membawa darah kayak O2. Dipahami ya, dari yang awal tadi membawa CO2, sekarang akan membawa O2 untuk menuju ke jantung lagi, masuk ke serambi kiri, dan darah dipompa masuk ke bilik kiri, lalu masuk ke sistem peredaran darah besar. Oke, kalian sudah paham kan? Nah, dari situ kita bisa nih belajar lebih lanjut lagi tentang mekanisme peredaran darah besar. Oke, selanjutnya kita pergi ke mekanisme peredaran darah besar. Peredaran darah besar disebut dengan mekanisme peredaran darah sistemik. Nah, di sini juga pasti ada identik nih dengan suatu jalur yang harus dilewati oleh darah. Nah, yang pertama kita berangkat dari bilik kiri, ya. Kita berangkat dari bilik kiri, di mana nanti darah dari bilik kiri ini akan dipompa ke aorta. Nanti aorta akan diedarkan kemana? Ke seluruh tubuh bagian atas,
ataupun tubuh bagian bawah. Tubuh bagian atas sering kalian dengar yaitu dengan istilah superior. Benar banget nih. Terus yang selanjutnya yang ke bawah ada inferior. Ya, tepat. Nah, dari tadi bilik kiri darah akan dipompa ke aorta, setelah itu darah akan diedarkan ke seluruh tubuh nih. Seluruh tubuh tapi kecuali paru-paru ya. Nah, selanjutnya nanti akan masuk ke vena cava dan kembali lagi ke serambi kanan. Seperti itu. Nah, ibu juga punya solusi untuk kalian supaya mudah menghafalkan, yaitu nih sebelah kanan ibu PT-nya bikin Atta bangun subuh karena Vika jatuh dari selokan. Nah, ini dia. Mungkin cukup unik ya bagi kalian. Nah, oke, sekarang kita akan telaah nih. Dari kalimat itu, kalian bisa lihat bahwa Biki. Biki artinya bilik kiri. Nah, aorta. Aorta disingkat dengan Atta. Dari bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh, lalu ke vena cava, dan ke serambi kanan. Oke, ibu mau mendengarkan kalian ucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Good, semoga singkatan ini bisa jadi jembatan keledai ini bisa jadi kalian untuk lebih mudah menghafal lagi ya. Oke, masih ada semangat semua? Masih dong, pasti semua harus lebih semangat karena masih ada materi selanjutnya yang harus kita pelajari ya. Semangat semua ya. Selanjutnya ya, untuk penjelasan yang tadi kita bisa lihat di slide sebelah ini. Oke, nanti darah ini dari peredaran darah kecil akan sampai di bilik kiri jantung, dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta ke bagian superior dan ke bagian inferior. Lalu darah terpompa masuk ke serambi kanan melalui vena dan siap masuk ke sistem peredaran darah kecil lagi. Jadi itu terjadi seperti suatu siklus ya. Itu yang harus kalian pahami. Bukan mereka berjalan sendiri-sendiri, mana sih yang duluan, nggak ada. Karena mereka berjalan seperti sebuah siklus. Jadi tidak ada yang tunggu-tungguan. Mereka berjalan secara bersamaan. Paham semuanya? Paham? Oke, sekarang kalian sudah belajar kan tentang tadi mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sudah tahu pastikan, dan sudah ibu berikan juga jembatan keledai untuk lebih mudah menghafal. Nah, secara garis besar kita akan lihat nih. Nah, ini PPT-nya. Kalian boleh lihat di slide sebelah ini. Nah, di sini ibu sudah memberikan nomor dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Nah, ini adalah rangkaian dari mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, sudah ibu berikan nomor, dan selanjutnya di slide selanjutnya juga sudah ibu berikan keterangannya. Nah, nanti kalian bisa baca slide yang sudah ibu berikan supaya kalian bisa lebih memahami dengan baik bagaimana mekanisme peredaran darah itu berjalan. Oke? Kalian bisa paham sampai sini? Bisa. Good job. Supaya kalian lebih paham nih tentang materi kita pada hari ini gitu. Supaya kalian juga tahu konsepnya seperti apa, dipompa darahnya, dialirkan. Nah, itu kalian juga harus tahu. Kalau misalkan dipompa tadi diapain? Berarti dia melawan gravitasi ke atas ya. Kalau misalkan dia mengalir berarti dia contohnya seperti dari atrium ke ventricle tuh berarti dialirkan. Seperti itu. Oke, sekarang kita let's check. Kita cek pemahaman kalian sejauh apa kalian bisa memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Nah, ibu punya 2 soal pilihan ganda. Kita kerjakan bersama-sama, tapi nanti kalian boleh jawab masing-masing di tempat kalian masing-masing. Oke? Oke. Yang pertama, aliran darah pada peredaran darah kecil ataupun monalis melalui. Jadi sini akan berkaitan dengan jalur. Nah, jalur yang sudah kalian hafalkan tadi, ya kan? Oke, sekarang kalian boleh pikir-pikir nih, boleh lihat dari A, B, C, D. Kira-kira mana ya jawabannya? Kalian bisa lihat. Oke, setelah ibu hitung ketiga 1 sampai 3, kalian boleh sebutkan jawaban kalian ya. 1, 2, 3. Ya, selesai. Jadi jawaban yang benar adalah E. Oke, sesuai dengan yang sudah kita hafalkan tadi nih. Kalian apakah ingat ya, peredaran darah kecil pulmonalis, berarti singkatannya jalurnya adalah biarkan aku jadi Papa Felis dan Seki, yang artinya adalah jawabannya yaitu E, dari jantung yaitu bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru dan ke vena pulmonalis serta ke jantung lagi. Oke? Oke, untuk cek pemahaman yang kedua, ibu akan berikan soal seperti yang bisa kalian lihat nih di slide sebelah ini. Ada suatu gambar nih, ibu sudah berikan angka dan juga ada huruf di situ keterangannya ya. Nah, perhatikan gambar sistem peredaran darah pada manusia di samping.
bagan yang dilalui oleh darah pada sistem peredaran darah besar adalah, ya, coba kalian bisa lihat gambarnya, dan kalian lihat lagi nih dari setiap itu urutan jalur mana sih yang dilalui oleh peredaran darah besar. Oke? Bisa kalian pikirkan dari sekarang. Ibu berikan waktu, masih ada waktu lagi untuk kalian berpikir. Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Coba kalian ingat-ingat lagi tadi istilahnya yang kalian, jembatan keledai yang sudah kalian hafalkan, urutannya mana aja? Pasti kalian sudah tahu kan? Oke. 5 detik lagi. Ya, waktu berpikirnya sudah selesai. Nah, sekarang kalian boleh jawab setelah Ibu berikan instruksi ya. Hitungan ketiga kalian jawab bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Ya, kalian sudah jawab dan jawabannya yang benar adalah yang B. Benar banget, karena yang B itu adalah jalur dari peredaran darah besar, dimana yang B itu dimulai dari gambar yang B, petunjuk yang B kan, terus habis itu dari B lalu ke 4, lalu ke A, setelah ke A, ke 3, dan ke D terakhir ya. Itulah dia jalur dari peredaran darah besar. Nah, Ibu harap kalian sudah memahami konsepnya dengan baik ya. Dari lewat soal perwakilan 2 soal ini kalian bisa memahami bagaimana mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, selanjutnya kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu tentang sirkulasi portal, ada juga sirkulasi koroner, ada juga peredaran darah pada janin ya. Yang pertama kita akan bahas yaitu sirkulasi portal. Nah, pasti kalian nih ada kebingungan kan? Nah, Bu, kalau gimana dengan organ-organ yang lain? Gimana dengan hati, dengan lambung, dengan pankreas, dengan usus? Apakah mereka di sana tidak ada pembuluh darah? Pastinya ada. Nah, di sini kita akan belajar tentang sirkulasi portal, di mana di sini sirkulasi portal merupakan aliran darah balik atau vena yang berasal dari mana? Dari lambung, ada dari usus, dari pankreas, dan dari limfa. Yang nanti darah itu akan dikumpulkan melalui vena porta hepatika menuju ke hati. Nah, seperti yang kita tahu nih kemarin ada 3 jenis pembuluh darah vena kan? Yang pertama itu vena cava, ada vena pulmonaris, dan juga ada vena porta hepatika. Nah, itu nanti darah-darah yang dari lambung, usus, pankreas, dan lain-lain itu akan dikumpulkan melalui vena porta hepatika, nanti akan dikirimkan ke hati. Nah, sejauh itu yang sudah kita bisa pelajari tentang sirkulasi portal, di mana nanti darah akan keluar dari hati melalui vena hepatika dan melalui vena cava inferior menuju ke jantung. Seperti itulah sirkulasi portal yang bisa Ibu jelaskan ya. Kalian sudah pahami konsepnya? Oke, lanjut kita ke sirkulasi selanjutnya, di mana ada sirkulasi koroner. Nah, ini sirkulasi khusus yang ada di jantung kita, di mana peredaran darah di dalam jantung yang berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Jadi, sirkulasi koroner ini fungsinya untuk memberikan nutrisi khusus bagi jantung ya. Oke, seperti yang sudah kita pelajari juga kemarin berhubungan dengan jenis-jenis dari pembuluh darah arteri, yaitu ada 3, ada aorta, ada arteri pulmonaris, dan juga ada arteri koroner. Nah, arteri koroner inilah yang ada di sekitar jantung. Seperti itu. Kalian paham? Paham. Good. Lanjut kita ke selanjutnya, yaitu pasti kalian bingung nih, Bu. Terus bagaimana ya, Bu, peredaran darah yang terjadi pada janin yang dikandung oleh ibunya? Nah, kalau misalkan peredaran darah pada janin atau fetus, janin itu nanti akan mendapatkan oksigen atau nutrisi dari ibunya, dari darah ibunya melalui apa? Melalui plasenta, di mana nanti akan si ibu dengan si bayi akan berhubungan melalui plasenta itu sendiri. Nah, plasenta itu apa sih? Plasenta itu merupakan suatu jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, tuh kan kalian bisa lihat kan betapa pentingnya pembuluh darah kita. Tuhan sudah memberikan struktur yang mendukung fungsinya untuk pembuluh darah ini boleh menjalankan fungsinya dengan baik. Dari gambar di samping kalian bisa analisis kira-kira dari warnanya, kita harus cerdas nih melihat gambar.
dari yang warna ungu, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, itu ibu sudah berikan keterangannya dengan jelas di situ kalau plasenta itu terbagi menjadi dua, yaitu ada tali pusar yang adalah arteri umbilikal dan juga ada vena umbilikal. Nah, oke, kalian sudah paham kalau yang tadi arteri umbilikal dari janin membawa sisa-sisa nutrisi membawa ke plasenta. Kalau yang vena umbilikal dari plasenta menuju ke janin. Oke, seperti itu ya yang bisa kita pelajari. Nah, dari situ kita bisa lihat, ada ya ternyata pergerakan darah nih. Darah bisa gerak dari jantung, bisa ke seluruh tubuh, bisa ke paru-paru. Nah, kira-kira kalian pernah bayangkan nggak proses apa sih yang terjadi sehingga darah itu bisa bergerak seperti itu? Nah, apakah kalian ada yang tahu bagaimana darah bisa bergerak? Oke, ibu akan bantu jelaskan kepada kalian bagaimana sih proses darah itu bergerak. Nah, darah itu bergerak karena adanya pompaan dari apa yang tugasnya untuk memompa darah? Jantung, benar banget, dari jantung. Nah, jantung ini akan mengalami kontraksi dan juga relaksasi yang menyebabkan pergerakan darah. Nah, kalau yang tadi kita ingat-ingat diastol itu berarti tekanannya rendah, terjadi relaksasi dari jantung. Kalau ini ketika tekanan jantung itu maksimum, yaitu ketika saat darah itu dipompa dari ventrikel kiri ke aorta. Oke. Sudah paham kalian semua? Oke, kalian kan tadi sudah belajar kan tentang sistol dan diastol. Nah, dari situ kita juga bisa tahu nih bahwa bunyi detak jantung manusia yang normal itu memiliki dua irama. Nah, dua irama itu seperti apa sih, Bu? Nah, kalau misalkan kalian mendengarkan bunyi detak jantung manusia menggunakan stetoskop, kalian akan mendengarkan bunyi seperti ini. Lup, dup, lup, dup. Nah, itu adalah bunyi yang dimunculkan dari proses sistol dan diastol ini. Itu menjawab ya satu pertanyaan di awal tadi, bagaimana jantung itu bisa terus berdegup karena ada proses kontraksi dan juga relaksasi. Benar banget. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Tentang apa? Oke, jadi kita sudah belajar tentang mekanismenya. Nah, kira-kira ibu mau tanya nih sama kalian, apakah ada sih gangguan yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah manusia? Apakah ada? Ya, benar sekali. Pasti tentunya sangat bisa terjadi, kemungkinan ada terjadi gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, coba kita bayangkan, dari tadi kita sudah belajar nih pentingnya sistem peredaran darah. Nah, kalau kita sudah tahu tentang pentingnya apa, coba kita bayangkan apa yang terjadi jika sistem peredaran darah itu pada manusia terganggu. Kira-kira apa yang terjadi ya? Oke, setelah itu kita juga pikirkan lagi, kira-kira hal apa saja sih yang dapat mengganggu sistem peredaran darah pada manusia? Nah, kita akan belajar saat ini. Oke, langsung saja kita akan masuk belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, di sini kita akan bahas 4 saja. Nah, selain itu kalian bisa cari macam-macam gangguannya di internet ya. Nah, di sini ibu akan bahas 4, yaitu yang pertama ada hipertensi, ada hipotensi, juga ada arteriosklerosis, dan juga ada infark miokard. Nah, itu dia. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang hipertensi. Nah, kita pasti ini sudah tidak asing lagi. Kalian mendengar bahwa ada orang tua yang menderita penyakit darah tinggi. Nah, darah tinggi adalah bahasa medisnya yaitu hipertensi. Nah, itu dia. Hipertensi adalah dia suatu penyakit di mana darah ini memiliki tekanan yang tinggi seperti itu. Hipertensi ini dijuluki sebagai silent killer karena dia menyerang ke salah satu pembuluh darah yang penting banget, yaitu arteri, di mana nantinya akan berkembang menjadi beberapa penyakit mematikan seperti serangan jantung dan juga stroke. Sangat mengerikan bukan penyakit ini? Kalau misalkan kita ukur-ukur, kita kan tahu nih tekanan darah normal yaitu berapa? 120/80. Nah, kalau misalkan orang yang menderita hipertensi ini, dia memiliki tekanan darah yaitu 141/90. Nah, cukup tinggi ya dan cukup mengerikan ya. Kalau misalkan kita bayangkan bagaimana nanti ketika darah itu dipompa sangat dengan tekanan tinggi, dan juga kita bisa bayangkan kan seperti apa yang akan terjadi, yaitu tadi bisa mengalami serangan jantung, bisa mengalami stroke. Nah, terus tekanan darah yang tinggi ini bisa menyebabkan
penyakit-penyakit yang di luar dugaan kita, yaitu bisa menyebabkan kematian seperti itu. Nah, sangat mengerikan ya. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang hipotensi. Nah, hipotensi itu apa sih? Kebalikannya, kalau tadi hipertensi darah tinggi dan hipotensi ini adalah darah rendah. Nah, ini penyakit ini adalah kurangnya pasokan darah dari jantung menuju ke organ-organ penting dalam tubuh. Nah, coba kita bayangkan lagi nih, ketika organ-organ kita membutuhkan darah, tetapi darah yang dipasok itu nggak terlalu banyak, tidak cukup seperti itu. Nah, itu kita bisa bayangkan betapa menyedihkannya kan, kasihan banget nih organ-organ yang membutuhkan darah tapi pasokannya hanya sedikit. Nah, itu dia, itulah disebut dengan hipotensi, artinya berkurangnya volume darah yang seharusnya bersirkulasi. Kalau orang yang menderita hipotensi atau darah rendah ini, dia memiliki tekanan darah berapa? 89/60, cukup rendah ya, dan cukup sangat menakutkan bagi kita. Nah, oke, tadi kalian sudah belajar kan tentang dua contoh penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia, yaitu yang pertama tadi apa? Ada hipertensi dan juga ada hipotensi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah penyakit arteriosklerosis. Nah, itu adalah suatu penyakit yang mengganggu peredaran darah kita, yaitu pada bagian pembuluh darah. Nah, gangguan itu terjadi pada pembuluh darah arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga dapat mengurangi aliran darah nih di bawah. Nah, setiap pembuluh darah kita kan mempunyai lapisan tertentu. Nah, adalah suatu lapisan dari pembuluh darah itu yang mengalami penebalan oleh plak atau lemak. Nah, ini penyebabnya adalah salah satunya karena kita terlalu banyak konsumsi kolesterol. Nah, jika terjadi penyumbatan di suatu daerah, yaitulah nanti akan terganggu daerah tersebut. Contoh di kepala, di kaki, di jantung, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada juga gangguan yang disebut dengan infarct miokard. Ya, ini adalah penyakit seperti yang kalau misalkan bahasa sehari-harinya kita dapat kenal dengan sakit serangan jantung. Nah, sangat mengerikan ya. Nah, sekarang di sini ibu memiliki gambar yang bisa kalian lihat nih, kalian bisa analisis nih. Kira-kira dari kedua gambar ini, gambar A dan gambar B, kalian apakah melihat perbedaannya? Ya, pasti ada perbedaan di antara gambar A dan gambar B, di mana gambar A itu adalah jantung yang dimiliki oleh orang normal. Nah, kalau yang B merupakan jantung yang dimiliki oleh orang yang memiliki penyakit jantung. Nah, coba kita lihat nih, kita analisis dari morfologi, dari yang terlihat apa sih perbedaannya dari warnanya. Terlihat kan kalau misalkan yang penderita sakit jantung itu dia cenderung lebih kuning, lebih pucat karena dia terdapat banyak lemak di jantung. Nah, kalau dari bentuknya seperti apa? Bentuk pembuluh darahnya tersumbat karena dia ada penumpukan plak seperti itu. Nah, penyakit ini infarct miokard ini disebut sebagai serangan jantung terjadi ketika sekelompok otot jantung mati karena penyumbatan mendadak yang terjadi di arteri koroner. Nah, itu disertai dengan nyeri dada yang luar biasa. Nah, itu adalah salah satu gejalanya. Seperti itu ya. Nah, kira-kira dari kita sudah mengetahui ini tentang gangguan-gangguan pada peredaran darah manusia. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita mencintai tubuh kita? Kira-kira ada yang tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut? Oke, di sini kita akan belajar, yaitu ada 4 yang ibu bisa berikan, yaitu 4 contoh pola hidup sehat untuk menghindari gangguan-gangguan tersebut. Yang pertama, tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Karena bahaya merokok itu dapat menyebabkan rusaknya arteri, dapat menyebabkan darah itu mudah membentuk trombus, atau seperti apa tadi, ada penumpukan plak-plak seperti itu kan. Nah, atau yang terakhir tuh kalau misalkan merokok itu bisa menyebabkan lemak mudah mengendap seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus rajin-rajin olahraga nih ya. Kita harus rajin-rajin olahraga, walaupun sekarang keadaannya konteksnya kita tidak boleh keluar rumah jauh-jauh. Nah, kita bisa olahraga di dalam rumah kita sendiri ya. Olahraga itu secara teratur bisa memperlancar aliran darah kita. Seperti itu. Nah, yang ketiga ibu bisa sarankan yaitu konsumsi makanan sehat nih. Karena kalian sedang di rumah kalian masing-masing, kalian bersama dengan orang tua, pasti orang tua kalian memasak makanan yang enak dan bergizi kan. Nah, itu jangan kalian lupakan bahwa kalian harus makan makanan sehat dan teratur ya. Oke. Karena kalau misalkan kalian banyak makan berlemak, banyak makan yang mengandung kolesterol, nah itu bahkan menyebabkan kalian bisa kemungkinan saja entah sekarang atau beberapa tahun ke depan bisa mengalami penyakit-penyakit yang seperti tadi. Kalian tidak mau kan?
Oke, maka dari itu kalian harus menjaga kesehatan kalian. Yang keempat yaitu kalian harus menghindari stres. Karena stres dapat memicu atau meningkatkan tekanan darah seseorang. Nah, sangat menyeramkan bukan, seperti yang kalian tahu tadi kan, ada hipertensi, ada hipotensi. Nah, kalau misalkan kalian terlalu stres, tekanan darah kalian bisa naik atau meningkat. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit hipertensi seperti yang kita pelajari tadi. Nah, itulah dia pencegahannya. Nah, sekarang kita mau cek pemahaman kalian sejauh mana kalian sudah memperhatikan Ibu menjelaskan dari tadi. Nah, Ibu juga punya 2 soal di sini. Yuk, sama-sama kita lihat ya. Ini dia slide-nya. Nah, yang pertama Ibu punya soal. Kalian harus menganalisis penyakit apa sih sebenarnya itu ya. Yuk, yang pertama, kematian sebagian otot jantung yang disebabkan oleh terhentinya pasokan darah akibat tersumbatnya 1 atau lebih pembuluh darah koroner oleh gumpalan darah atau gumpalan lemak. Nah, coba kalian lihat dari A, B, C, D, E. Kira-kira jawabannya yang mana sih ya? Oke, Ibu akan berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ibu hitung ketiga, kalian harus jawab ya. 1, 2, 3. Ya, itu jawaban kalian. Dan jawaban yang benar adalah, penasaran gak nih? Yang B. Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Karena apa? Karena seperti yang kita pelajari tadi, serangan jantung itu disebabkan oleh apa? Adanya penyumbatan di otot jantung atau pembuluh darah yang terdapat pada jantung. Itu dia. Yang pertama ya. Oke, yang kedua, soal yang kedua adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah yang diikuti oleh penebalan atau kekakuan pada pembuluh darah. Kita sekarang fokus pada pembuluh darah ya. Oke, kalian bisa lihat A, B, C, D, E. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pasti nggak susah kan bagi kalian untuk melihat kira-kira penyakit apa sih ini gitu kan. Berhubungan dengan pembuluh darah, terjadi penebalan, nah itu dia. Oke, sekarang Ibu akan hitung ketiga. 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah yang benar yaitu D. Benar banget, pasti kalian sudah banyak tahu yaitu tentang penyakit arteriosklerosis, yaitu penyakit pada pembuluh darah yang tersumbat oleh plak atau lemak. Oke, dari tadi kita sudah belajar tentang mekanisme peredaran darah besar, mekanisme peredaran darah kecil. Nah, sekarang kita juga tadi sudah sempat belajar tentang gangguan apa saja sih yang terjadi, terus bagaimana sih pencegahannya. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan belajar, di mana kita punya 3 kesimpulan belajar, yaitu di mana sistem peredaran yang pertama, sistem peredaran darah manusia itu ganda dan tertutup. Kenapa ganda? Karena ada mekanisme peredaran darah besar dan kecil. Kenapa tertutup? Karena terjadi di dalam pembuluh darah, gitu kan. Terus yang kedua, pentingnya apa sih sistem peredaran darah itu? Ya, pentingnya adalah sebagai menyalurkan zat-zat penting seperti nutrisi, oksigen bagi tubuh kita. Karena tubuh kita memerlukan itu semua untuk bisa menjalani regulasinya dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, ada apa saja sih gangguan yang bisa terjadi? Ada seperti tadi hipertensi, hipotensi, ada juga infark miokard, ada juga arteriosklerosis, dan bagaimana cara mencegahnya supaya penyakit itu tidak muncul? Seperti itu, pola hidup sehat, tidak merokok, rajin olahraga, makan makanan bergizi. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang bisa Ibu jelaskan pada materi kita pada hari ini. Nah, selain itu, Ibu juga punya tugas mandiri untuk kalian semua. Masih semangat kalian? Masih pasti. Oke, tugas mandiri ini Ibu sudah berikan kepada PIC kalian, kepada Nata. Ibu sudah berikan soalnya, Ibu tadi kirimkan sudah lewat email, dan nanti Nata boleh berikan kepada teman-teman yang lain. Ada tugas mandiri di mana Ibu sudah memberikan 3 soal tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan ditambah 1 soal lagi, yaitu ada refleksi untuk kalian, di mana kalian boleh merefleksikan nih, apa sih kalian bisa melihat keteraturan dan kompleksitas kita, tubuh kita itu yang sudah Tuhan ciptakan itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian refleksikan pada lembar refleksi yang sudah Ibu berikan lewat PIC kalian. Nah, nanti kalian akan submit tugas kalian atau kumpulan kepada Ibu di kode QR. Kalian boleh scan di sini dan kalian boleh kumpulkan tugas kalian di situ. Paham semuanya? Oke, tugas akan dikumpulkan pada 7 April pada pukul 6 sore. Itulah due date-nya. Kalian bisa
mengerjakan dengan baik. Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadi bekal kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Nah, selamat belajar, stay at home, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati dan semoga kalian bisa tetap sehat dimanapun kalian berada. Nah, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan tentang pembelajaran kita pada hari ini, Ibu juga menyiapkan waktu Ibu untuk kalian bisa berdiskusi dengan Ibu. Kalian bisa hubungi Ibu. Pasti kalian semua sudah punya kontak Ibu masing-masing kan? Nah, kalian bisa tanya kepada Ibu bagian mana sih kira-kira yang masih kalian bingungkan. Seperti itu. Karena Ibu pasti akan setia untuk membimbing kalian semua. Oke, segitu sejauh ini pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu, kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang boleh kami pelajari bisa menjadi bekal untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kegiatan kami, berkati setiap kesehatan kami, Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Selamat siang anak-anak dan sampai jumpa.